Informasi berikutnya, saudara, kasus dugaan tindakan asusila kepada sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Depok, Jawa Barat terus bergulir. Bahkan Kementerian Agama Kota Depok datang untuk mengetahui kronologi peristiwa tersebut. Kementerian Agama Kota Depok mendatangi pondok pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah terkait kasus dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh guru dan kakak kelasnya. Dari keterangan pengasuh ponpes, kejadian tersebut di luar kendalinya. Pasalnya, pihak yayasan sudah menerapkan peraturan cukup ketat dan antisipasi yang tinggi untuk melindungi para santri. Untuk mengantisipasi hal serupa, Kemenak Depok akan meninjau pondok pesantren serta tenaga pendidik agar berkompeten dan tetap sesuai jalur sebagai wadah pendidikan akhlak. Pada intinya adalah beliau sudah menjelaskan juga kepada kita terkait dengan kronologis yang sebenarnya terjadi, karena memang pada intinya di luar kendali beliau. Beliau pada intinya sudah mencoba membuat bahasa kasarnya itu sudah membarikade sesuai dengan informasi yang beliau sampaikan kepada kita, sehingga kalaupun terjadi sesuatu itu di luar kendali beliau. Nah, karena itu kami dari pihak Kementerian Agama Kota Depok meminta kepada beliau untuk segera membuka semua informasi dan kejadian yang pernah beliau dapatkan, karena beliau memimpin pesantren ini dalam satu rumah. Kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa belasan santriwati di Pondok Pesantren Depok, Jawa Barat dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta melalui kuasa hukum korban. Kasus pemerkosaan menurut para korban sudah berlangsung sejak 1 tahun terakhir dan korbannya diperkirakan mencapai belasan. Namun dari belasan tersebut baru 3 diantaranya yang melapor. Menurut kuasa hukum korban, pemerkosaan dilakukan di salah satu ruangan di dalam pondok pesantren. Korban dibekap agar tidak berteriak. Seusai kejadian, korban diancam agar tidak melapor. Korban menyebut pelaku berjumlah 5 orang. 4 diantaranya tenaga pendidik di pondok pesantren dan 1 diantaranya merupakan kakak kelas yang juga masih berstatus anak-anak. Jadi kita baru tahu kasusnya setelah anak itu pulang dari pondok, dijemput sama orang tuanya. Dan anak-anak itu juga tidak berani langsung ngadu ke orang tuanya, ke tantenya dulu, terus ke saudara sepermainan, maksudnya yang seumur dengan mereka, ya itu. Jadi hanya itu aja. Dan anak-anak itu juga sudah melaporkan ke pihak pondok pesantren. Terus sudah melaporkan juga ke kepala santriwatinya. Anak-anak itu sudah menyebutkan pelaku-pelakunya satu itu ustadz, 4 itu ustadz, 1 itu dari kakak kelas mereka yang di bawah umur. Dan sekarang penyelidikan untuk di awal. Ini penyelidikan pertama di awal untuk pihak korban dan orang tua. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisian dan segala upaya telah dilakukan, termasuk menyebutkan nama sejumlah saksi dan melakukan visum untuk para korban. Tim Liputan Kompas TV.